Iya, dan kan nggak jelas sebetulnya. Jokowi minta supaya direvisi atau minimal dibikin standar interpretasi itu. Sekarang problemnya itu apakah interpretasi itu punya kekuatan hukum untuk menjerat orang. Jadi soalnya juga nggak jelas. Departemen yang suka kebanjiran pesanan misalnya menghalangi hoax itu, Kominfo juga nggak tahu mau bikin apa kan. Kan subjeknya dari undang-undang itu sebetulnya adalah soal transaksi elektronik. Jadi kenapa kemudian dia pindah menjadi soal kebebasan berbicara tuh. Jadi interpretasinya cukup satu kalimat aja. Kembalikan interpretasi itu pada soal transaksi elektronik. Bukan transaksi pikiran kritis. Kan gampang aja kan. Jadi ini nanti diputar-putar, ini mesti ada tim antar departemen untuk membicarakan apa yang interpretasi yang terbaik sehingga presiden nggak perlu revisi. Jadi sebetulnya masih menghindari revisi juga, cukup dengan interpretasi. Itu sebetulnya yang berkembang. Karena itu masyarakat sipil kemudian curiga, Kontras pasti curiga, Asfinawati pasti udah siap-siap untuk mencurigai. Dan itu memang masuk akal, kita mencurigai sesuatu yang kelihatannya too good to be true tuh. Karena itu kita kaget, loh kok tiba-tiba karena serangan internasional, indeks demokrasi turun, karena paper-paper kritis dari pengamat politik di Amerika dan Australia terhadap Indonesia, lalu presiden panik gitu kan. Lalu dihubungkan dengan kalau demokrasinya buruk, maka investor juga nggak mau masuk ke Indonesia karena nanti tiba-tiba lagi transaksi bisnis tiba-tiba dianggap suap menyuap, lalu dibocorkan WA dari Tesla misalnya dengan seorang pengusaha di Indonesia. Itu semuanya tuh. Jadi kebingungan pemerintah itu dilimpahkan pada kecerewetan oposisi sebetulnya tuh. Jadi ini saya anggap ini satu proposal yang sugar cover gitu, kertas gula-gula doang, dan isinya justru mencurigakan. Karena itu kemarin saya katakan jangan-jangan begitu masuk di DPR justru pidananya ditambah, kan itu juga revisi kan. Bahayanya begitu. Iya. Nah, dan saya kira begini, kecurigaan-kecurigaan semacam itu juga nggak usah baper lah pemerintah gitu. Kalau memang niatnya serius kan gitu, karena memang banyak sekali fakta menunjukkan semacam itu. Jadi kalau supaya orang nggak curiga terus, ya sekali ini kalau mau memang bikin revisi yang serius, kalau mau minta yang dikritik ya serius. Bagaimana caranya? Antara lain ya suruh buzzernya suruh diam gitu kan. Jangan Anda presidennya minta dikritik, kemudian Anda orang seperti Rocky Gerung begitu kritik langsung dihajar rame-rame kan gitu. Buzzer pasti dia ngerti sedikit-sedikit, tapi dia karena tulangnya belum nyampe makanya menggonggong terus. Jadi sebetulnya buzzer itu minta tulang juga tuh. Karena itu dia tambah-tambahin, mana buktinya bahwa pemerintah memakai ITE untuk kebebasan pers. Kan majalah Tempo terus-menerus menghajar, gak ada tuh kena ITE tuh. FN begitu. Loh ini lain kan, ini